Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana, NIM 19060369. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen berbasis sekolah atau MBS. Baik, langsung saja ke materi pertama ya, yaitu pengertian manajemen berbasis sekolah. Menurut Sudarwanda NIM pada tahun 2007, manajemen berbasis sekolah dapat diartikan sebagai suatu proses kerja komunitas sekolah dengan cara menerapkan kaidah-kaidah otonomi, akuntabilitas, partisipasi, dan sustainability untuk mencapai tujuan pendidikan dan pembelajaran secara bermutu. Selanjutnya, konsep dasar manajemen berbasis sekolah atau MBS. Yang pertama yaitu otonomi. Otonomi dimaknai sebagai kewenangan sekolah dalam mengatur dan mengurus kepentingan sekolah dalam mencapai tujuan sekolah untuk menciptakan mutu pendidikan yang baik. Yang kedua, kemandirian. Kemandirian dimaknai sebagai langkah dalam pengambilan keputusan, tidak tergantung pada birokrasi yang sentralistik dalam mengelola sumber daya yang ada, mengambil kebijakan, mengambil strategi, dan metode dalam memecahkan persoalan yang ada, sehingga mampu menyesuaikan dengan kondisi lingkungan dan dapat memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Yang ketiga yaitu demokratis. Demokratis dimaknai sebagai keseluruhan elemen-elemen sekolah yang dilibatkan dalam menetapkan, menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan untuk mencapai tujuan sekolah demi memungkinkan tercapainya pengambilan kebijakan yang mendapat dukungan dari seluruh elemen-elemen sekolah. Selanjutnya, manfaat manajemen berbasis sekolah. Yang pertama, sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi sekolah yang bersangkutan, sehingga sekolah dapat lebih mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada. Yang kedua, sekolah lebih mengetahui kebutuhan skala prioritas. Yang ketiga, pengambil keputusan lebih partisipatif, terutama dalam hal menetapkan sasaran peningkatan mutu, menyusun rencana peningkatan mutu, melaksanakan rencana peningkatan mutu, melakukan evaluasi pelaksanaan peningkatan mutu. Yang keempat, penggunaan dana lebih efektif dan efisien sesuai dengan skala prioritasnya. Yang kelima, keputusan bersama lebih menciptakan transparansi dan demokrasi. Dan yang terakhir, menumbuhkan persaingan sehat sehingga diharapkan adanya upaya inovatif. Selanjutnya yaitu indikator manajemen berbasis sekolah. Yang pertama yaitu partisipasi masyarakat diwadahi melalui komite sekolah. Yang kedua, transparansi pengelolaan sekolah atau program dan anggaran. Yang ketiga, program sekolah realistik. Yang keempat, pemahaman stakeholder mengenai visi dan misi sekolah. Yang kelima, lingkungan fisik sekolah nyaman dan terawat. Yang keenam, iklim sekolah kondusif. Yang ketujuh, berorientasi mutu, penciptaan budaya mutu. Yang kedelapan, meningkatkan kinerja profesional kepala sekolah dan guru. Yang kesembilan, kepemimpinan sekolah berkembang demokratis. Yang kesepuluh, upaya memenuhi fasilitas pendukung KBM meningkat. Yang kesebelas, kesejahteraan guru meningkat. Yang kedua belas, pelayanan berorientasi pada siswa atau murid. Yang kedua belas, budaya konformitas dalam pengelolaan sekolah berkurang. Menurut Nurholis, pada tahun 2003.256, MBS memiliki 8 karakteristik. Pertama, sekolah dengan MBS memiliki misi atau cita-cita menjalankan sekolah untuk mewakili sekelompok harapan bersama. Keyakinan dan nilai-nilai sekolah, membimbing warga sekolah di dalam aktivitas pendidikan dan memberi arah kerja. Misi ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap fungsi dan efektivitas sekolah, karena dengan misi ini warga sekolah dapat mengembangkan budaya organisasi sekolah yang tepat, membangun komitmen yang tinggi terhadap sekolah, dan
mempunyai inisiatif untuk memberikan tingkat layanan pendidikan yang lebih baik. Yang kedua, aktivitas pendidikan dijalankan berdasarkan karakteristik kebutuhan dan situasi sekolah. Hakikat aktivitas sangat penting bagi sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, karena secara tidak langsung memperkenalkan perubahan manajemen sekolah dan manajemen kontrol eksternal menjadi model berbasis sekolah. Yang ketiga, terjadinya proses perubahan strategi manajemen yang menyangkut hakikat manusia, organisasi sekolah, gaya pengambilan keputusan, gaya kepemimpinan, penggunaan kekuasaan, dan keterampilan-keterampilan manajemen. Oleh karena itu, dalam konteks pelaksanaan MBS, perubahan strategi manajemen lebih memandang pada aspek pengembangan yang tepat dan relevan dengan kebutuhan sekolah. Yang keempat, keleluasaan dan kewenangan dalam pengelolaan sumber daya yang efektif untuk mencapai tujuan pendidikan, guna memecahkan masalah-masalah pendidikan yang dihadapi, baik tenaga kependidikan, keuangan, dan sebagainya. Yang kelima, MBS menurut peran aktif sekolah, administrator sekolah, guru, orang tua, dan pihak-pihak yang terkait dengan pendidikan di sekolah. Dengan MBS, sekolah dapat mengembangkan siswa dan guru sesuai dengan karakteristik sekolah masing-masing. Dalam konteks ini, sekolah berperan mengembangkan inisiatif, memecahkan masalah, dan mengeksplorasi semua kemungkinan untuk memfasilitasi efektivitas pembelajaran. Demikian halnya dengan unsur-unsur lain seperti guru, orang tua, komite sekolah, administrator sekolah, dinas pendidikan, dan sebagainya sesuai dengan perannya masing-masing. Keenam, MBS menekankan hubungan antar manusia yang cenderung terbuka, bekerja sama, semangat tim, dan komitmen yang saling menguntungkan. Yang ketujuh, peran administrator sangat penting dalam kerangka MBS, termasuk di dalamnya kualitas yang dimiliki administrator. Yang kedelapan, dalam MBS, efektivitas sekolah dinilai menurut indikator multitingkat dan multisegi. Penilaian tentang efektivitas sekolah harus mencakup proses pembelajaran dan metode untuk membantu kemajuan sekolah. Oleh karena itu, penilaian efektivitas sekolah harus memperhatikan multitingkat, yaitu pada tingkat sekolah, kelompok, dan individu, serta indikator multisegi yaitu input, proses, dan output sekolah, serta perkembangan akademik siswa. Selanjutnya yaitu tujuan manajemen berbasis sekolah atau MBS. Tujuan umum MBS yaitu memandirikan atau memberdayakan sekolah melalui pemberian otonomi kepada sekolah dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif. Kemudian ada tujuan khusus MBS. Yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang ada. Yang kedua, meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama. Yang ketiga, meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada masyarakat. Yang keempat, meningkatkan persaingan yang sehat antar sekolah tentang mutu pendidikan yang ingin dicapai. Selanjutnya ada langkah-langkah perumusan manajemen berbasis sekolah atau MBS. Yang pertama yaitu perencanaan. Pada langkah awal perumusan MBS, hal yang perlu dilaksanakan yaitu yang pertama mengidentifikasi sistem, budaya, dan sumber daya. Mana yang perlu dipertahankan dan mana yang harus dirubah dengan memperkenalkan terlebih dahulu format yang baru dan tentunya lebih baik. Yang kedua, membuat komitmen secara rinci yang diketahui oleh semua unsur yang bertanggung jawab. Yang ketiga, hadapilah penolakan terhadap perubahan dengan memberi pengertian. Yang keempat, bekerja dengan semua unsur sekolah dalam menjelaskan atau memaparkan visi, misi, tujuan, sasaran, rencana, dan program-program penyelenggaraan MBS. Yang kelima, menggarisbawahi prioritas sistem, budaya, dan sumber daya yang belum ada dan sangat diperlukan. Yang kedua, mengidentifikasi tantangan nyata sekolah. Yang ketiga yaitu merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran sekolah yang dapat menjamin kelangsungan hidup perkembangan sekolah. Yang keempat, mengidentifikasi fungsi-fungsi yang diperlukan untuk mencapai sasaran. Yang kelima,
melakukan analisis potensi lingkungan atau analisis SWOT. Yang keenam, memilih langkah-langkah alternatif pemecahan persoalan. Yang ketujuh, menyusun rencana program peningkatan mutu. 8, yaitu melaksanakan rencana program peningkatan mutu. Yang kesembilan, melakukan evaluasi pelaksanaan. Yang ke-10, merumuskan sasaran peningkatan mutu baru. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.